Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, yang telah memberikan kita berbagai macam rezekinya, sehingga kita masih dapat menghirup udara segar di dunia ini sampai sekarang ini. Alhamdulillah, saya di sini akan memberikan sebuah video pembelajaran yang mana nanti video ini bisa untuk sebagai bahan pelajaran kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Saya akan membahas seputar tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Nanti di dalamnya akan membahas apa saja yang melatar belakangi adanya sejarah pendidikan di Finlandia, bagaimana konsep pendidikan di Finlandia, bagaimana sistem guru di Finlandia. Nanti insya Allah akan saya bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang sejarah pendidikan di Finlandia. Jadi revolusi sistem pendidikan yang berada di Finlandia itu telah dimulai sejak tahun 1968, yang mana ketika itu pemerintahan memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang atau yang disebut dengan parallel school system, lalu menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional selama 9 tahun. Namun cara ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan pada kemampuan murid. Dalam hal tersebut menimbulkan fenomena-fenomena pemberian peringkat dan labelisasi siswa, yang mana labelisasinya seperti siswa berprestasi, siswa tidak berprestasi, serta sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Inilah yang melatar belakangi adanya sejarah pendidikan di Finlandia. Jadi pada ketika itu pendidikan atau pemerintahan yang ada di Finlandia itu menyamaratakan seluruh pendidikan. Jadi tidak ada kelas level, nggak ada yang namanya sekolah favorit, sekolah tidak favorit, dan di sana juga tidak ada yang namanya sekolah berprestasi atau sekolah tidak berprestasi, atau yang disebut dengan siswa berprestasi ataupun siswa tidak berprestasi gitu loh. Jadi tidak ada pembedaan mana murid pintar, mana murid tidak pintar, mana sekolah favorit, mana sekolah tidak favorit. Di sana tidak ada perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, di sini pemerintah mengadakan itu sistem pendidikan yang mana menyamaratakan semua. Maksudnya menyamaratakan antara sekolah ini dengan sekolah itu. Tidak ada sekolah yang dibagus-baguskan, tidak ada sekolah yang dijelek-jelekan gitu. Kenapa? Karena kedua fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas jiwa murid, guru, dan institusi pendidikan. Dengan fenomena tersebut, setiap murid tidak menerima kualitas pendidikan yang serta-merta. Ada murid yang dapat mengikuti pendidikan percepatan, ada murid yang kerap kali terpaksa mengulang kelas. Oleh karena itu, pemerintah Finlandia ini beralih menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional selama kurang lebih 9 tahun, di mana seluruh anak-anak pada usia 7-15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dan seragam. Karena jika tidak diseragamkan ini dapat mempengaruhi tumbuhnya atau dapat mempengaruhi mentalitas murid, atau kita sebut dengan insecure. Gimana insecure-nya? Misalnya ini, sekolah dia bagus, sekolah kita jelek. Nah itu jadi di Finlandia itu tidak ada yang namanya seperti itu, karena pemerintahan Finlandia itu menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional selama kurang lebih 9 tahun, yang mana seluruh siswa-siswa menerima materi dan kualitas pendidikan yang secara merata. Inilah yang melatar belakangi adanya atau tumbuhnya, berkembangnya pendidikan di Finlandia. Nah, di sini pemerintahan Finlandia menggunakan prinsip yang bernama dengan no dead end, yang mana siswa di Finlandia ini tidak dikelompokkan berdasarkan kecerdasan intelektual mereka, melainkan diberikan pendidikan yang sama dan setara, dengan tujuan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk sukses atau yang sama untuk mengejar cita-citanya. Adapun Kementerian Pendidikan di Finlandia ini menyatakan
bahwa pendidikan itu merupakan sektor pembangunan yang paling berpengaruh dalam perekonomian negara. Jadi adanya pendidikan ini dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan perekonomian negara berikutnya. Oleh karenanya di sini negara Finlandia sangat menitik beratkan pendidikan itu sangat wajib dan wajib. Makanya tidak heran kalau di negara Finlandia ini dia memiliki atau menempati pendidikan peringkat pertama, yaitu pendidikan terbaik sedunia. Inilah yang membuat mengapa Finlandia bisa begitu berisi kukuh untuk menekankan pendidikan kepada seluruh anak-anaknya atau seluruh penduduknya. Adapun di sini guru di negara Finlandia ini, yang pertama, dalam satu kelas itu terdapat 3 orang guru. Jadi satu kelas itu terdapat 3 guru. Jadi tidak satu kelas 1 guru, melainkan satu kelas 3 guru. Lalu yang kedua, semua guru wajib bergelar master atau S2. Jadi kualifikasi guru yang berada di Finlandia itu wajib setara Starta 2 atau magister. Lalu yang ketiga, setiap guru itu menerima upah 3.400 euro per bulan atau setara dengan 42 juta rupiah jika di-Indonesiakan. Dan guru menjadi faktor utama terhadap pelaksanaan dalam menerapkan berbagai macam strategi, metode maupun regulasi yang telah ditentukan oleh kurikulum nasional. Ini guru yang berada di Finlandia sistemnya seperti ini. Jadi dalam suatu kelas ini hanya ada 3 orang guru, didampingi 3 orang guru, dan 3 orang guru tersebut wajib bergelar master. Nah, inilah yang mengapa kualifikasi guru di Finlandia ini sangat ketat dan sangat sulit gitu. Beda dengan di negara kita, negara Indonesia ini. Nah, adapun di sini beberapa tahapan-tahapan kualifikasi guru di Finlandia. Jadi untuk menjadi guru ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang guru. Yang pertama itu tahapan pertama, yang mana mahasiswa akan melaksanakan uji kompetensi yang berkaitan dengan pemecahan masalah pendidikan. Lalu yang kedua, mahasiswa akan melakukan tahap wawancara serta melakukan sebuah simulasi pemecahan masalah. Bagaimana kita memecahkan masalah, nanti ada yang namanya simulasi untuk melakukan pemecahan masalah. Dan yang ketiga itu penentu apakah seorang bisa diterima menjadi guru atau tidak. Itu loh. Nah, jadi ada beberapa tahapan. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari segi ininya saja mungkin sangat mudah. Mungkin kalau dicoba agak sedikit sulit karena memang di sana kualifikasi guru itu sangat ketat atau sangat berat. Karena di sana guru itu yang mempengaruhi anak bangsa. Karena kualitas seorang guru sangat mempengaruhi terhadap perkembangan, terhadap pertumbuhan peserta didik. Apabila kualitas guru tersebut baik, maka kemungkinan besar murid tersebut akan baik. Dan begitu pula sebaliknya, apabila kualitas guru tersebut menurun, maka tidak menutup kemungkinan anak yang dididik tersebut juga mempunyai kualitas yang menurun gitu. Oleh karenanya disinilah negara Finlandia, pemerintahan Finlandia sangat menekankan atau sangat memperketat bagaimana kualifikasi guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Lalu selanjutnya yaitu ada tingkatan pendidikan. Di negara Finlandia mempunyai 6 tingkatan pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan prasekolah, yang kedua ada pendidikan dasar, dan yang ketiga ada pendidikan menengah ke atas, keempat ada pendidikan umum, kelima ada pendidikan vokasi, dan keenam ada pendidikan tinggi. Jadi tingkatan pendidikan di negara Finlandia dan di negara kita tercinta ini tidak jauh beda. Ada pendidikan prasekolah atau kalau di Indonesia disebut dengan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Adapun pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan umum, dan pendidikan vokasi. Vokasi ini lebih masuk ke jurusan atau di Indonesia ini disebut SMK. Adapun di sini pendidikan tinggi. Jadi tidak jauh berbeda atau mungkin hanya berbeda penyebutan saja. Jadi untuk tingkatan pendidikan di Finlandia ini ada 6 tingkatan. Yang pertama pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah atas, pendidikan umum, pendidikan vokasi, dan yang terakhir pendidikan tinggi atau perguruan tinggi atau universitas.
Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana proses pendidikan atau bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang berada di negara Finlandia. Yang pertama, dalam proses pembelajaran hanya berlaku sampai dengan 4 jam, yang mana guru mengajar dalam sehari di Finlandia dan ditambah 2 jam untuk pengembangan diri dalam seminggu. Jadi, dalam satu hari, guru hanya mengajar selama 4 jam. Adapun untuk dalam satu minggu ada tambahan 2 jam, yang mana 2 jam ini untuk materi tambahan atau untuk pengembangan diri dalam seminggu ini. Adapun yang kedua, waktu sekolah adalah dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi Sabtu dan Minggu, anak-anak di Finlandia itu tidak melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, sekolah tingkat dasar dan menengah digabung sehingga murid tidak perlu berganti sekolah pada usia 13 tahun. Gitu. Saya ulangi lagi, sekolah tingkat dasar dan menengah digabung sehingga murid tidak perlu berganti sekolah pada usia 13 tahun. Nah, ini jadi penggabungan gitu. Lalu yang terakhir, pendidikan di Finlandia juga tidak membebankan siswa melakukan banyak PR atau tugas. Makanya di negara Finlandia ini sering disebut dengan yang namanya pendidikan yang sangat singkat, karena kegiatan sekolahnya itu, kegiatan belajar mengajar di negara Finlandia ini hanya berlaku sampai dengan 4 jam. Dan murid juga sangat gembira, yang mana guru tidak pernah membebankan tugas pekerjaan rumah atau tugas rumah itu kepada murid. Jadi murid tidak pernah dibebankan tugas-tugas untuk di rumah, seperti itu. Ini proses pendidikan yang ada di negara Finlandia. Makanya murid-murid di Finlandia itu termasuk murid-murid yang paling bahagia gitu. Tidak ada atau tidak mempunyai beban tugas untuk di rumah. Jadi waktunya di rumah ya di rumah. Beliau seperti itu, mereka seperti itu. Selanjutnya yaitu kurikulum di Finlandia. Jadi pendidikan di Finlandia itu menggunakan sistem kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum struktur tunggal, yang mana pendidikan dasar ditumpu selama 9 tahun dan pendidikan 6 tahun pertama akan dididik oleh guru yang sama. Dalam melaksanakan pembelajaran, sistem ini dilakukan dengan tujuan agar pembelajaran dapat difokuskan untuk mengasah keterampilan dan menggali potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Lalu memasuki 3 tahun terakhir, masa pembelajaran peserta didik akan dididik oleh guru mata pelajaran untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dasar seperti matematika, sejarah, ilmu sosial, agama, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada 6 tahun pertama ini, murid atau peserta didik akan dididik oleh guru yang sama. Lalu pada 3 tahun terakhir, murid akan dididik oleh guru mata pelajaran gitu. Jadi inilah yang membedakan antara kurikulum di Indonesia dan di kurikulum di Finlandia. Jadi adanya penyamaan guru pada 6 tahun pertama ini mungkin supaya murid terasa terbuka kepada guru, sehingga murid tidak segan-segan atau tidak sungkan kepada guru, karena selama 6 tahun guru murid selalu bersamaan dan murid selalu dididik oleh guru yang sama, sehingga murid mempunyai rasa nyaman seperti ia bersama dengan orang tuanya. Perlu kita ketahui, negara Finlandia ini memasuki peringkat pertama dengan kualitas pendidikan terbaik sedunia, yang mana faktor pendukung kemajuan pendidikan di Finlandia ini ada beberapa faktor-faktor tersebut. Yang pertama, di negara Finlandia itu setiap anak diwajibkan mempelajari bahasa Inggris dan membaca 1 buku setiap minggu. Jadi ini diwajibkan sekali. Lalu wajib belajar diterapkan kepada setiap anak sejak umur 7 tahun sampai dengan 16 tahun. Lalu selama pendidikan berlangsung, guru mendampingi proses belajar setiap siswa. Selanjutnya, setiap guru wajib membuat evaluasi perkembangan belajar siswa setiap hari. Dan orang tua bebas memilih sekolah bagi anaknya, karena perbedaan mutu antar sekolah itu sangat kecil. Jadi di sana sangat kecil, mana sekolah bagus, mana sekolah buruk itu, maksud sekolah rendah itu tidak jauh berbeda, maksudnya sama semuanya.
Lalu semua fasilitas belajar dan mengajar dibayar atau disiapkan oleh negara. Dan pendidikan Finlandia itu dilakukan secara gratis. Jadi seluruh masyarakat Finlandia melakukan kegiatan belajar mengajar itu disediakan dana oleh pemerintah. Semuanya dilakukan secara gratis. Adapun selanjutnya, negara membayar kurang lebih 200.000 euro per siswa untuk dapat menyelesaikan studinya hingga tingkat perguruan tinggi. Semua siswa miskin dan kaya mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai cita-citanya. Dan pemerintah tidak segan-segan mengeluarkan dana untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan. Dan makan minum di sekolah dan transportasi semua ditanggung oleh negara. Ini sangat enak sekali kita ketika belajar di negara Finlandia, karena seluruh biaya pendidikan, biaya makan dan minum selama di sekolah, biaya transportasi itu semua ditanggung oleh negara. Dan biaya pendidikan ini diperoleh dari pajak daerah, provinsi, dan tingkat nasional. Mengenai kesejahteraan guru, setiap guru menerima 3.400 euro per bulan atau setara dengan 42 juta rupiah. Ini sangat tinggi juga upah guru atau gaji guru yang berada di negara Finlandia ini sangat tinggi juga. Oleh karenanya di sini seluruh elemen masyarakat, baik peserta didik maupun guru itu semua ikut berkontribusi. Jadi tidak ada yang bermain-main, semuanya sungguh-sungguh. Karena kualitas pendidikan ini sangat mempengaruhi bangsa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya negara Finlandia ini tidak terlalu besar. Maksudnya seluruh negaranya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan negara kita. Negara kita itu jauh lebih besar atau jauh lebih luas dibandingkan dengan negara Finlandia. Makanya sangat wajar jika pendidikan di Finlandia ini menggratiskan semua orang yang belajar di negara Finlandia. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, bila ada tutur kata saya yang tidak enak di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya mohon untuk dapat mengkritik hasil video saya. Semoga untuk lebih baik ke depannya untuk saya dan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa di-share. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.